Selamat pagi teman-teman CCTV Malam. Kita buat video dari Bundaran Dalung Permai. Ini salah satu perumahan yang cukup padat di Kabupaten Badung. Ini yang terpadat di Bali ya. Perumahan udah seperti pasar. Akan berubah jadi pasar ya perumahan. Ini dulunya perumahan, ini perumahan Dalung Permai. Ini kondisi di hari Kamis di tanggal 25 Mei 2023 jam 9 pagi. Kita dari Dalung Permai mau menuju ke daerah Prerenan. Nah, bagi teman-teman pengen tahu jalur yang bebas macet nanti, biasanya kalau saya dari Kerobokan macet, dari Batu Belik tuh macet, terus dari Umalas juga sering macet kalau mau ke Prerenan ngelewatin Canggu. Nah, pagi ini kita coba cari jalur alternatif, jalur bebas hambatan, khusus naik sepeda motor. Kalau naik mobil ya tetap muter-muter nanti, karena banyak jalur tikus yang saya lewati ini khusus sepeda motor. Nah, ini salah satu perumahan yang terpadat yang saya bilang tadi ya, perumahan Dalung Permai. Ini bener-bener padat ini. Dulunya ini perumahan yang nggak banyak orang minat, peminatnya kurang, tapi nggak tahu tiba-tiba ramai. Aduh, motornya kenapa itu? Waduh, kok bisa tuh motor jungking? Waduh, setirnya kena lagi. Mundur dulu pak. Waduh. Hancur dah motor abang ojolnya. Gimana ceritanya itu? Kok bisa? Oh, parkir ya. Di parkiran kesenggol. Aduh, lumayan abang ojolnya, hancur motornya. Bang, motornya kena ya, motornya ya. Kayaknya mau mundur tadi ketabrak, motornya sedang parkir tadi tuh. Ya lumayan baret-baretnya. Itunya plat nomornya patah tadi tuh, kelindes tempat plat nomornya, spekbor belakang. Lanjut ya, kita ngobrol-ngobrol santai di pagi hari. Masih tetap di perumahan Dalung Permai. Ini salah satu perumahan yang saya bilang tadi ya. Saya ingetin lagi, bolak-balik saya bilang kayak gitu. Ini pada tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah ini perumahan khusus dikhususkan untuk apa namanya ini? Dikhususkan buat itu ya. Sebentar ya. Ada yang jatuh barusan ya. Itu barusan tuh bendelan uang itu teman ya. Sebentar ya. Ini bendelannya jatuh teman ya. Ini teman ya. Ini apa tuh jatuh teman ya? Bukan ya. Saya kira bendelan uang. Kayak duit tadi ya. Ya saya tahu satu bendel duit jatuh kan lumayan tuh. Ternyata bukan ya, apa namanya? Ya siapa tahu itu ya, apa namanya? Kayak prank-prankan kasih duit. Itu teman ya, kanan jalan. Nggak tahu tiba-tiba itu jatuh plastik ternyata. Saya kira tadi duit tadi tuh digulung gitu kan, dibungkus. Ternyata itu isinya plastik, cuma plastik ya. Kita kena prank di jalan ya, siapa tahu kan rezeki. Satu bendel gitu mungkin ada 10 juta teman-teman ya. Jangan salah ya. Satu bendel digulung kayak gitu tadi bisa sampai 10 juta loh ya. Yang namanya rezeki nggak bisa diterka-terka kalau rezeki ya. Tiba-tiba datang, sama kayak saya pernah ngalamin namanya rezeki itu datang tiba-tiba tuh kayak gini teman-teman ya. Pada tahun berapa ya, pas corona itu memang gaji seret sekali teman-teman ya. Gaji saya seret, terus apa namanya, pokoknya habis total uang simpanan saya tuh selama berapa tahun itu nggak kerja ya. Karena corona, dampak dari corona kemarin, covid. Saya itu ya teman-teman ya. Saya coba bantu temen jualin tanah. Ada temen SMS, ini tanah saya mau dijual dengan harga segini. Nah itulah namanya rezeki tiba-tiba datang ya. Nggak disangka-sangka namanya rezeki. Saya coba tawarin ke bos saya, bos ini ada tanah murah dijual, lokasinya di sini, harganya segini. Akhirnya deal, nggak dinego itu, langsung didealin.
Ya lumayan, dapat 2,5% dari transaksi 1, berapa M itu kemarin, 1,8 M. Ya, nama rezeki ya. Terus yang kedua juga gitu lagi, hampir 2 M juga transaksinya. Ada lagi tanah juga saya jualin lagi. Pas saya ituin, coba saya SMS kan ke bos saya lagi, bos ini ada tanah lagi murah sekali dijual di pinggir jalan di dekat perempatan, per area 200 juta. Ini lokasinya bule-bule semua ini. Pas corona kan, bos yang ownernya saya kenalnya juga lewat Facebook juga. Saya cek-cek tanah, habis itu saya lihat kok tanahnya bagus, saya datangin rumahnya, saya tanya-tanya rumahnya di mana, akhirnya ketemu sama ownernya. Dapat harga langsung dari owner, direct owner ya, murah. Dapat juga 2,5%. 2,5% ditambah 2,5 juta dari owner, itu 9,8 are. Ya namanya rezeki teman ya. Dua kali transaksi, lumayan, hampir 80 jutaan kemarin itu dapatnya dari penjualan tanah ya. Tiba-tiba aja ya, akhirnya rezeki di bulan corona itu dapat aja beberapa kali jual tanah. Kalau sekarang udah nggak jual tanah lagi, sekarang tanahnya mahal-mahal, sekarang susah nyari pembeli. Saya nawarin ke bos saya, udah banyak katanya beli tanah. Kemarin pas corona kemarin bos saya tuh banyak sekali beli tanah. Kayaknya kemarin tuh pas lagi corona itu investasi bener-bener jalan. Investasinya bener-bener keren non ya. Sekarang harga tanah yang dibeli kemarin ya, yang di harga 200 juta itu sekarang hampir 3 kali lipat, 500 lebih harga tanahnya. Dari penjualan, dari harga yang terbaru ya, updatean yang terbaru, harga tanah yang saya jual kemarin, bos saya juga untung dia. Kayak namanya itu ya, investasi. Pas bulan corona itu kemarin banyak orang butuh uang, soalnya hampir semua orang butuh uang. Jadi ya banyak juga orang juga menangis pas corona kemarin, hampir semua orang menangis ya. Tapi kalau untuk yang bisnis kemarin, sekarang dia tertawa semua. Untuk yang investasi ya, yang investasi kemarin itu beli properti. Karena properti pas lagi corona kemarin, 1 tahun pertama itu corona, itu properti itu turun hampir berapa ratus persen itu ya, mungkin 200% turun harganya, harga investasinya ya. Yang seharusnya harganya 500 juta jadi 200, 100 harganya per arenya tanahnya. Sekarang harganya gila-gilaan tanahnya. Investasi yang benar-benar legit ya kalau investasi tanah itu. Memang kata guru saya dulu, dikasih itu ya, saya dikasih ilmu sedikit cerita teman ya. Saya dulu sampai sekarang saya masih ingat. Sebenarnya bukan guru sih, bos, mantan bos ya. Dia kasih tahu, dia pernah belajar juga di beberapa negara juga. Sering jalan-jalan, sering ketemu orang besar-besar gitu kan, cerita-cerita. Katanya dinasehatin juga, dia dinasehatin orang lagi. Jadi turun-temurun nasihat ini. Nasihatnya seperti ini teman ya. Buat teman-teman semua yang investasi itu, lebih baik carilah investasi buatan Tuhan. Jangan investasi buatan manusia, karena buatan manusia itu tidak ada yang kekal. Tapi kalau buatan Tuhan, investasinya itu akan selalu naik harganya, karena itu semakin lama semakin naik. Mungkin investasi buatan Tuhan itu ya seperti tadi saya bilang, tanah, terus emas, itu kan buatan Tuhan semua. Mungkin memang bentuknya beda dibuatin manusia, tapi kalau untuk emas tadi itu nggak akan pernah turun harganya. Sampai sekarang naik terus. Hebat ya. Sebenarnya itu tadi benar sekali. Itu benar-benar ilmu ya teman ya. Jadi kalau buat investasi itu udah dinasihatin kemarin tuh, saya benar-benar ingat itu. Jadi teman-teman kalau mau investasi, cobalah investasi yang buatan Tuhan, jangan investasi buatan manusia. Karena buatan manusia itu nggak ada yang kekal. Semakin lama nilai dari barang itu akan turun, bukannya naik ya. Buatan manusia itu nggak ada yang abadi.
Tapi kalau buatan Tuhan, seandainya teman-teman investasi tanah, sekarang harga tanah anggap aja 10.000. Mungkin 2 bulan depan udah jadi 20.000, bisa 30.000. Tergantung permintaan ya. Tapi semakin lama ini tanah ini semakin sempit teman-teman ya. Jadi permintaan tuh terus ada. Jadi sekarang lahan-lahan yang kosong-kosong itu nggak akan bertahan lama, pasti akan berubah mungkin jadi bangunan, karena manusia selalu bertambah, permintaan juga semakin banyak. Kita kemana lagi teman ya? Agak crowded nih teman ya, pagi-pagi gini. Ini ada sekolah soalnya. Orang parkir sekolah. Capek di jalan ya.